Jadi ya yang penting kalian pertama mau dulu niat, butuh. Kayak niat itu effort. Terus habis itu kedua effort ya. Effort sebenarnya ini standar ya, kayak semua orang tahu. Effort habis itu sama kalian tuh berdoa ya. Iya, itu aja sih. Ya, standar buat Alvaro tapi tidak standar buat yang lain. Ya. Halo para pejuang NB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Di kesempatan kali ini, aku dan tim Bimbel Nusantara Belajar akan bersilaturahmi lagi ke rumah salah satu siswa NB Angkatan 9 yang kali ini berhasil lolos masuk di 2 SMA Taruna sekaligus dan 1 SMA unggulan. Kalian pasti penasaran kan, siapa sih siswa tersebut? Simak video sampai habis ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Damar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar, di mana kami memberikan informasi, memberikan motivasi, memberikan pengetahuan yang jelas seputar SMA semi militer dan unggul berasrama yang ada di Indonesia. Oke, alhamdulillah kemarin terakhir kita jalan-jalan kemana dah? Ke Cikupa. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke Cibubur, bersilaturahmi ke rumah orang tua siswa angkatan ke-9. Nah, di Cibubur, terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu yang sudah berkenan. Nah, mudah-mudahan informasi dan obrolan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah panduan untuk para penonton YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya mau memperkenalkan ini ada siswa NB angkatan ke-9 yang alhamdulillah masuk di 2 SMA semi militer dan 1 SMA unggul. Betul ya? Nah, SMA-nya apa aja nanti biar kakaknya yang menjelaskan, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Tonton terus sampai habis. Ya, oke, silakan Bang, perkenalkan. Ya, perkenalkan nama saya Alvaro Pradipta Nugroho. Asalnya dari Cibubur, sekolahnya di SMP Lab School Cibubur juga. Nah, jadi kebetulan untungnya alhamdulillah keterima di tadi 2 SMA semi militer. Sama 1 SMA unggulan. Yang SMA militer ada Krida Nusantara. Habis itu ada SMA TN. Taruna Nusantara ya. Yang ini yang baru ya. Terus SMA Global Darussalam Academy. Oh, Global Darussalam Academy. Masih applause dulu, luar biasa ya. Ini bukan kali-kali loh perjuangannya ya. Gitu. Terus lanjut. Ya, jadi kalau untuk SMA GDA ini, dia tuh sekolah baru yang dibikin sama salah satu yayasan namanya Akademi Kader Bangsa. Nah, jadi yang SMA yang dalam masuk yayasan ini tuh mereka semuanya pakai kurikulum IB ya, International Baccalaureate, yang kalau misalnya biasanya dikenal tuh sama SMA Pradita, itu pakai kurikulum IB. Terus ya memang ini susah ya masuknya. Banyak seleksinya, habis itu tahapannya juga lama. Beasiswa ya? Beasiswa. Berapa yang daftar? Yang daftar kalau dari awal 11 ribuan ya. Oh, 11.000 yang diterima? Yang diterima kalau nggak salah kemarin tuh 79 ya. Hanya 79? GDA, untuk GDA. Oh, ya. Global Darussalam Akademi. Iya. Oh, iya. Luar biasa loh. Saya sampai terperangah. Tepuk tangan lu. Oke. Keren banget ya. Itu jadi
kemarin ada yang 3 ya? Kemarin 3 juga ya? Asia 3. Aset ya? Aset 3 di di Banten ya? Kayaknya sama sekolah Banten. Sekolah yang ada di Banten tuh sama ini juga 3 juga. Jadi memang nggak sia-sia ya Alvaro ya? Gak sia-sia. Menggadaikan waktu di Sabtu Minggu. Oke, luar biasa. Nah sekarang monggo mungkin untuk ibunya untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Monggo. Assalamualaikum, saya orang tuanya Alvaro, nama saya Intan Dewi Komalasari. Tentunya memang betul ya Kak Damar, memang perjuangannya sangat panjang karena memang tidak hanya uang yang kita memang maksudnya untuk memberikan yang terbaik itu bukan uang aja. Betul. Tapi kita butuh effort, kerja keras, waktu gitu loh. Effort, kerja keras. Dan memang anaknya juga bersemangat karena kadang-kadang kan sebagai orang tua itu saya mensupport apa keinginan anak, tetapi artinya dalam kebaikan. Maksudnya kita nggak mau misalkan milih sekolah itu juga bukan tergantung orang tua. Iya, bukan tergantung orang tua. Karena apalagi sekolah asrama ini berat ya, gitu. Sangat berat karena kami sebagai orang tua tugas kami hanya membayar, tapi tugas kami adalah mensupport semua kebutuhan anak gitu. Dan yang keduanya, kenapa memilih NB itu memang sudah searching sebelum dari kelas 2 ya kan gitu. Karena memang masuk sekolah-sekolah unggulan itu kita perlu beberapa tempat les atau bimbel yang memang kompeten gitu. Makanya saya kan memilih NB tuh apalagi dari Cibubur tuh yang memang sangat jauh gitu ya. Lumayan, tolnya jauh banget. Soalnya Tol Sultan pula. Tol Sultan bener. Jadi bukan hanya waktu, bensin juga, tenaga juga, nungguin juga sampai sore. Dan mungkin juga setahun kemarin anaknya memang nggak bisa pada umumnya jalan-jalan atau apa karena kan dia harus les terus gitu. Tapi intinya bukan karena saya memaksa untuk les, tapi memang dianya sendiri sudah ingin sekolah di tempat-tempat unggulan gitu. Udah butuh ya. Alvaro butuh ya. Intinya apapun yang dipelajari itu kadang-kadang mungkin semua ilmunya itu pasti kan akan didapat dan mungkin juga bermanfaat. Betul. Jadi mungkin juga dia sebenarnya kan bodoh pintar itu kan relatif, karena kan yang penting tuh effort gitu, nggak melulu harus pintar, nggak melulu harus bodoh, minimal anaknya kerja keras, dengan potensi yang dikembangkan juga bisa berkembang. Alhamdulillah juga Kak Damar dan semua timnya itu sangat membantu Alvaro untuk mengejar cita-citanya. Iya. Oke, jadi Ibu tuh tahu Bimbel Nusantara Belajar di searching? Dari IG. Dari IG? Iya. Terus kok percaya sih Bu? Makanya kan saya survei dulu kan, saya sempat ketemu pernah ketemu kita, ketemu Kak siapa satu lagi itu Terus makanya saya tanya-tanya sampai memang detail, padahal kan sebetulnya papahnya juga lulusan sekolah itu ya kan. Iya. Bapaknya memang lulusan SMA Semi Militer, betul lah. Gitu. Jadi walaupun udah lulusan kan itu juga udah yang lama. Iya. Maksudnya karena memang sekolah yang berasrama sama memang kategorinya nanti mungkin Garuda itu juga kagak nggak mudah, nggak hanya anak lulusan doang gitu, nggak hanya nggak kan. Betul. Gitu. Jadi memang saya juga nggak tahu ya apakah benar apa enggak, tapi paradigma orang tua di luar sana mungkin mayoritas ya mohon dikoreksi kalau misalkan saya salah. Jadi memang kalau mau masuk ke SMA Semi Militer dan unggul berasrama itu memang betul kata Bu Intan tadi, bukan hanya butuh uang aja. Ya apalagi kebetulan suaminya Bu Intan dan bapaknya Alvaro ini adalah memang alumni SMA Semi Militer gitu ya Bu ya. Nah sebenarnya banyak ya udahlah gampang lah. Mungkin pemirsa ini juga ngomong ya kali ada koneksi, ya enggak juga gitu. Sampai sekarang pun kalau ada koneksi saya kan nggak perlu effort anterin anak saya sekali. Gitu. Itu kira-kira kayak gitulah ya. Jadi itu coba kita mulai renungi. Bahwasannya kalau memang mau mendidik anak zaman sekarang itu ya bukan hanya butuh ya udahlah nanti gua titipin aja ke si A, toh saya kenal dengan si A, si B, si C gitu ya Bu ya. Ya sekarang kalau misalkan itu anak memang kompetensi akademiknya memang tidak bagus, apa yang mau kita titipin kan gitu. Malah bikin malu kira-kira begitu ya Bu Intan ya. Nah jadi tolong kita sama-sama koreksi, kita ubah pola pemikiran yang supaya Indonesia jadi lebih maju, supaya kita sama-sama bisa mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi generasi yang lebih baik. Kira-kira gitu ya Bu ya. Nah, setelah Ibu datang ke bimbel, itu apa yang bikin Ibu? Ya udahlah, di NB aja gitu.
awalnya kan saya ketemu sama beberapa, jadi pas begitu ke sana kan ada anak yang les juga kan, terus mereka pulang ya, saya tanyain juga, bawa Faronya juga waktu itu ya bang ya, bang aku bilang tuh lihat ini, berarti kan sebetulnya yang les mau di situ anaknya juga ingin, karena kan kalau orang tua hanya memaksakan membayar sesuai yang biayanya, tetapi kalau anaknya nggak mau kan percuma. Betul. Makanya saya lihat yang anak-anak ke situ juga pada bersemangat, pada misalkan saya tanya dari SMA ini, SMP ini kan banyak ya, iya. Mereka itu memang untuk jiwa-jiwa yang struggle gitu, yang memang mimpinya itu sekolahnya di sekolah yang kompetensi Indonesia. Jadi, begitu saya mampir, saya juga by phone juga ya kamu betul. Saya sangat detail orangnya kan gitu. Karena maksudnya pertama di samping effort jauhnya, saya nggak mau hasil anak saya ini sia-sia, walaupun sia-sia itu kadang kan ada yang lolos, ada yang enggak, itu kan jalan. Takdir. Iya, betul. Ya, selebihnya kita hanya berjuang. Betul. Kalau kita effort berjuang, alhamdulillah qadarullohnya. Misalkan bisa lolos, itu juga memang alhamdulillah banget, saya sangat merinding gitu ya bisa lolos. Tapi jangan lupa belakang layar itu kami sebagai orang tua dan anaknya pun tuh berjuang gitu, mengorbankan waktu, tenaga gitu. Jadi memang mungkin paradigmanya yang di luar sana masuk sekolah unggulan itu uang gitu. Uang dan koneksi. Uang dan koneksi betul. Tapi kan itu tuh bukan segalanya gitu. Dimana memang kita pendidikan tuh perlu merata gitu. Betul. Maksudnya koneksi bahkan sampai sekarang ini anak saya juga nggak tahu koneksinya siapa selain Allah gitu. Iya. Jadi kan saya mungkin membangun anak saya mandiri dan dia memang koneksi itu menurut saya memang setiap orang atau orang tua itu punya macam-macam gitu ya misalkan. Tapi untuk anak saya, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang mengikuti aturan. Amin. Yang ketiganya juga supaya Alvaro ini saya tidak ingin mendidik dengan hal-hal hanya karena uang, dia harus kerja keras. Betul. Gitu loh. Karena yang sekarang ini SMP, SMA itu kan semua butuh proses. Betul. Saya kalau memang harus uang, saya juga bukan orang yang berkecukupan banyak. Iya, enggak banget lah. Maksudnya biasa aja gitu. Iya, yang normal aja gitu. Iya, oke. Jadi memang mungkin uang bisa membeli segalanya, tapi untuk saya kita juga mempertahankan pendidikan sama keadaan ekonomi orang tua itu juga jauh lebih effort. Betul. Anak kita ke depannya mudah-mudahan tidak ada yang korupsi atau apa, karena kita sebagai orang tua pasti mendidiknya akan yang terbaik gitu loh. Ya. Amin. Iya, waktu itu kalau nggak salah Alvaro itu masuknya tanggal Mei, akhir Mei ya? Iya. Betul Bu ya? Mei. Nah, pada saat itu kan Alvaro kan masih kelas 8. Iya, kelas 8. Bahkan belum UKK ya Alvaro ya? Belum naik, belum ujian kenaikan kelas ya? Belum. Kelas 2. Ya. Nah, kenapa Ibu kok pada saat itu Alvaro masih kelas 8 tapi sudah memutuskan ya udah deh, biarin deh kita masuk ke NB dulu. Walaupun materi nanti di kelas NB itu kelas 9. Kira-kira kenapa, Bu? Pola pikirnya apa? Pola pikirnya yang pertama kan awalnya Alvaro ini belum waktu kelas 1 tuh ikut papahnya reuni. Reuni di memang teman-teman itu namanya sekolah di militer tersebut gitu. Nah, mulailah anaknya termotivasi. Ternyata mungkin relasi di antara teman-temannya, teman bapaknya ini kan guyup terus ya. Mungkin juga disiplin, terus melihat memang kondisi yang di sana menurut dia wow gitu. Akhirnya dia berpikir kayaknya aku sekolah di sini deh, gitu. Mau okay. gitu dari kelas 1-nya. Begitu. Tapi kan kelas 1 habis itu kelas 2 kita kan juga udah searching karena kan memang zaman dulu sama zaman sekarang memang jauh berbeda ya. Iya. Jadinya artinya kita memang perlu banget kalau mau kulit di tempat yang bagaimana kita kan harus memberikan adalah lingkup yang membuat mereka termotivasi. Lingkungan yang mendukung dia untuk berkembang lebih baik. Betul. Iya. Akhirnya saya lesin dia di kelas 8 karena memang semua yang diperoleh itu kan tidak instan gitu loh. Jadi dia
dan anaknya juga memang mau gitu, mau untuk les yang jauh di sana itu Iya, kan iya, gitu. iya, 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 Kalau di iya. tempat kami ini memang Iya. agak-agak ya Iya, kan iya, gitu, iya, iya, iya. jauh. Dari Cibubur lumayan ke Dari Pondok Pinang, Cibubur. Mungkin betul-betul. juga ada beberapa di sini ada tempat-tempat les juga kan pastinya Iya, kan. iya, 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 Cuma iya. saya memilih kayaknya di sini deh, begitu saya ngeklik tuh di salah satu sosial media, kok saya bilang kok ini kayaknya oke, terus barulah saya 2 kali ke sana. 2 ketemu kali saya kita juga sempat. kayak gitu-gitu di sana. Berarti nggak ada masalah ya, soalnya kan ada beberapa orang tua siswa ya ngomong gini, oh anak saya masih kelas 8, bahkan belum UKK, nanti aja deh bulan Juli. Nah menurut Ibu gimana tuh? Menurut saya kan sekolahnya juga luar biasa ya se-Indonesia. Jadi effortnya itu dengan hasil maksimal kan kita butuh proses itu. Tapi balik lagi ke anak, kalau anaknya mau. Dan kebetulan Faronya juga bersemangat, jadi saya merasa untuk sekolah yang bagus kita perlu memang effortnya, nggak hasilnya harus diasah terus. Gitu. Nah oke. Berarti begini Bu, bagaimana caranya Ibu ngomong ke si anak ini supaya mau nurut apa yang kita bilang? Karena gini, ada orang tua, oh ya nanti aja ya, anak saya mau lomba dance dulu. Nah, oh anak saya mau masih ada bola dulu gitu. Nah gimana caranya Ibu tuh bilang ke Alvaro, nah ini begini karena ini SMA semi militer tuh begini itu gimana caranya sampai Alvaro nurut? Ya, alhamdulillah sih memang saya perlu, Bang mau sekolah di sini misalkan ya, terus ayah Alvaro bilang iya Mi mau gitu, terus kamu harus les dulu gini gitu. Terus kata dia oke, mau, karena dia sebetulnya kembali lagi ke anak, karena memang anaknya tuh mau gitu, jadi kita semangat untuk lesnya gitu loh. Jadi maksudnya saya juga sebagai orang tua nggak perlu, Bang kamu harus les di sini ya, nggak mau maksa Nggak juga. susah artinya ya? Nggak susah, iya. Alvaro salah satu anak yang memang tidak susah untuk didorong. Iya, tidak susah untuk didorong. Oh yes, oke. Ya alhamdulillah lah kalau gitu ya. Ya mungkin nanti kalau buat orang tua siswa yang punya anak, oh ntar dulu deh anak saya masih begini begitu. Ya saya cuma pesan satu, karena kan Lebaran maju, Iya, puasa maju. iya betul. Kenapa kalender akademik NB itu tahun ajaran barunya bulan Mei? Karena itu tadi KN itu tesnya tanggal berapa waktu itu Bu? Januari. Januari akhir ya. Iya. Nah KN aja Januari akhir. KN yang pertama kan Bu ya? Yang pertama. Betul ya? Nah KN tuh Januari akhir. Kalau kita hitung Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Itu cuma persiapan 9 bulan. Iya, betul. Nah persiapan 9 bulan itu kalau di kami itu, sedangkan kami itu dari kelas 7 mulainya. Itu udah padat banget. Belum lagi ada psikotes. Iya, betul. Belum lagi ada sesi wawancara. Nah itulah yang kami dari tim Litbang itu merasa khawatir, ini anak cukup nggak gitu loh untuk kita membekali akademiknya gitu. Kira-kira gitu ya. Oke. Menurut Ibu Intan, seberapa penting sih mendaftarkan anak itu untuk bimbel persiapan masuk ke SMA semi militer? Menurut saya itu kalau kita masuk ke yang sekolah-sekolah bagus memang list nomor 1 menurut saya. Penting banget Penting berarti banget, iya. untuk membimbelkan Penting anak. banget di atas segalanya, karena memang tes sekolah unggulan itu katanya Alvaro aja lebih susah dari OSN gitu. Enggak juga, mirip-mirip lah. Mirip-mirip Soso ya, soso sama Mirip-mirip OSN. Ya tapi kan kalau memang belum terlatih, Susah. nggak bisa. susah gitu kan. Apalagi kan psikotes itu kan perlu latihan. Iya. Yang psikotes, kayak gitu-gitu. Iya. Soal-soal juga kan random. Iya. Jadi kalau kita nggak ngulang terus, ya nggak bakal bisa-bisa. Oke. Nah, menurut Bu Intan, seberapa penting peran NB dalam meloloskan Alvaro ke SMA semi militer dan Penting. unggul? Berapa persen kira-kira? Berapa persen ya? Ya mungkin 80%. 80%. Karena 20%-nya kan harus dari pribadinya kan. Oh iya, 20% dari pribadinya. Berarti Iya. penting banget ya Bimbel Penting Nusantara Belajar atau Bimbel itu ya. Oke. Gini, nah ini sebenarnya hal yang banyak jadi isu nih. Menurut Bu Intan, biaya bimbingan atau biaya pendidikan di Bimbel Nusantara Belajar itu apakah memberatkan, apakah terlalu ekspensif, ataukah memang sepadan dengan apa yang kita berikan dan Alvaro terima? Kalau saya, karena kemarin sih juga kebetulan tuh bayarnya lah itu ya, kan juga sebenarnya
bisa dicicil juga kan Pak? Iya, bisa Ya dicicil. kan? Iya, 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 Bisa iya. dicicil itu juga menurut saya dengan les selama itu dan itu pun juga komplit menurut saya dan dari pagi sampai jam 2 itu menurut saya sih worth it lah ya Worth gitu it, ya. sesuai. Bahkan kan kita pun kalau les musik sama les melukis aja kan sejamnya 250.000 gitu 1 jam Satu gitu. jam 250.000, Iya iya. betul karena Ah. anak saya juga kan ada yang gitu Ah, kan. ah, 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 Jadi ah. maksudnya dengan les sepanjang itu waktu padat komplit yang menurut saya sih worth it aja sih. Oh gitu. Jadi memang kalau itu ya, memang kita kan seminggu ada 6 kali ya. Seminggu 6 kali, 1 kali 1,5 jam gitu. Mungkin dengan biaya segitu Iya. worth it Bu ya? Iya, worth Oh it. iya, alhamdulillah. Itu juga informasi yang perlu kami dapatkan juga kan ya. Karena full kan Kak dari pagi sampai jam 2 kan. Psikotesnya dari jam Sampai 8. sore bahkan. Jam 8 atau jam 9 pada waktu itu? Jam 8 ya? Jam 8 Apa jam 4 ya? Iya sore. sore pokoknya Apa sore. sore ya? Sampai Oh, rumah iya. jam 6. Iya, oke, Bu Intan, kira-kira itu terakhir Bu Intan. Saya minta tolong untuk Bu Intan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk pesan dan motivasi untuk orang tua siswa, terutama untuk adik-adiknya Alvaro nanti NB angkatan ke-10 dan seterusnya, juga memberikan motivasi dan apa ya, dan bisa apa ya, pola asuh gitu atau pola didik anak itu untuk menciptakan Alvaro lain seperti apa. Monggo Bu Intan. Kalau menurut saya pokoknya ibu-ibu di luar sana. Ibu-ibu. Iya, ibu-ibu, teman-teman, sahabat Iya, ya iya. kan maksudnya kita memang sebagai orang tua kita yang pertama kita memang tidak bisa memaksakan kehendak Betul. anak, tapi yang penting kita adalah membawa anak kita mensupport terus yang mensupport membawa dan juga membiarkan anak kita itu punya keinginan yang baik gitu, tapi jangan patah semangat karena apa? Lulusan dan jangan lupa memilih tempat les yang paling penting. Memilih tempat les. Memilih tempat les itu karena sangat penting untuk dia mencapai hasilnya, mencapai targetnya gitu. Karena ada goal reach yang harus dicapai. Karena Baik. tempat yang les itu pertama harus apa ya, kita kan harus jangan hanya nulis-nulis doang, Iya. soal-soal doang, Iya, ya kan iya, gitu. iya, iya. Yang perlu banget lesnya yang komplit kayak misalkan ada les psikotesnya itu maksudnya khusus yang mau sekolah di SMA yang populer gitu. Populer artinya bukan populer yang ini ya, yang maksudnya yang bor juga gitu-gitu. Iya, Tapi memang iya. yang unggulan lah Yang ya. bagus lah, Yang kompetensi bagus. akademiknya bagus, psikologinya bagus Iya, gitu, oke. ya, orang tua memang harus support, terus jangan patah semangat bagaimanapun keadaan kita, mau materi, nggak punya materi, yang penting semangat karena sekolah unggulan pun nggak mesti harus bayar gitu. Iya. Pas ada beasiswanya gitu. Iya. Sesuai dengan kemampuan, yang penting anaknya tuh semangat, Iya, ya kan gitu, iya. Pak. Ya mungkin mau saya tambahin sedikit Bu ya. Siswa Bimbel Nusantara Belajar banyak yang dapat beasiswa. Ya, betul. Nah, oke, kalau misalkan ada pada depannya misalkan gini, ada beasiswa, ada sumbangan sukarela, ya gitu kan ya kira-kira. Nah, jadi itu mungkin ya Bu, mungkin kalau misalkan gaji orang tuanya mungkin masih di bawah 10 gitu Bu ya. Iya. Itu mungkin itu bisa itu masuk ke beasiswa, dan sumbangan sukarelanya itu ya nggak terlalu besar-besar amat Bu ya. Iya. 1 digit pun bisa. Bisa. Nggak Dan perlu 2 sebetulnya digit. nggak perlu punya gaji aja sih, karena memang ada beberapa yang temannya Alvaro juga itu memang bukan pegawai negeri, bukan yang jadi hanya kerja biasa aja, tapi anaknya memang giat gitu loh, dan dia juga beasiswanya dari 0, mungkin ya cuma jadi nggak mesti harus gaji berapa. Gitu. Oh, biasanya SS-nya tapi ada tetap. Ada. Tapi hanya 1 digit nggak apa-apa Iya, kan ya? nggak apa-apa. Nggak perlu 2 digit kan? Nggak perlu. Ah, Gitu. Pokoknya jadi yang penting kemauan dan mempersiapkan itu pemilihan lesnya kan gitu. Jadi kita juga harus yang bukan materi itu bukan segalanya, walaupun segalanya butuh materi ya. Iya, Tapi yang iya. paling penting adalah tidak semua orang nggak mampu nggak berhasil, nggak gitu juga kan gitu ya kan. Artinya ya saya juga orang biasa sama Alvaro, yang penting anaknya tuh mau gitu. Dan jangan lupa memilih tempat les yang komplit. Oke. Gitu. Juga begini mungkin ya, kalau misalkan ada orang tua siswa yang memang mampu ya, apakah lebih baik di beasiswa, ngambil jalur beasiswa aja apa reguler aja Bu? Kalau orang tuanya menurut saya mampu, itu lebih baik memilih jadi jalurnya reguler. Reguler aja ya, supaya bisa
Ngebantu ya? Ngebantu Wah. untuk yang beasiswanya. Karena mungkin kenapa sekolah unggulan ada yang bayar, ada yang enggak, itu adalah subsidi silang. Subsidi silang, Ya, iya betul. maksudnya kita juga tidak menutup kemungkinan kok misalkan saya bayar kok ini enggak. Tapi rezeki itu nggak bisa begitu, apalagi kita kan untuk pendidikan anak. Baik ya. Oke, jadi begitu ya para pemirsa NB. Jadi ya itu memang itu simpang siur informasi yang ada di luar, Bu, tentang SMA semi militer, tentang SMA unggulan. Bahwasanya SMA semi militer itu ada tempat anak-anak orang kaya, tempat-tempat orang yang punya uang. Jadi memang berbeda antara SMA semi militer zaman dulu yang full beasiswa dengan SMA militer zaman sekarang. Ya memang pasti dalam suatu warna putih ada nokta hitam mah udah wajar lah. Tapi paling tidak mayoritas anak yang masuk ke SMA semi militer memang harusnya sih bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan psikologis. Kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan katanya ada informasi lagi Kak Damar kalau tahun ini SMA yang unggulan yang tadi Kak Damar bilang itu insya Allah ya bersih dari titip-titipan. Amin. Beberapa juga ada teman waktu seangkatan Alvaro yang nggak lulus juga gitu. Jadi memang itu tergantung seberapa jauh kerja keras anak gitu loh, dan kemampuan anak gitu. Betul. Apalagi sekarang mungkin semakin baru, semakin maju, dan semakin mungkin berdasarkan yang sebelum-sebelumnya udah saringannya tuh udah lebih ketat lagi. Bahkan yang taruna yang sekolah ini sampai sekarang pun tesnya kapan tuh benar-benar sangat rahasia. Gitu. Jadi kita juga yang penting anaknya mampu dan mau aja. Gitu. Kalau masalah biaya, insya Allah kan biarlah Allah yang ngatur gitu ya. Yang penting kemauannya karena ada jalur. Gitu. Ada jalur yang tadi kadang bilang beasiswa, ada reguler, kontribusi khusus. Mungkin nggak mungkin semuanya juga kontribusi khusus. Iya dong. Paling juga hanya beberapa. Iya, benar. Ibu, gimana? Itu juga udah diposting gitu, bukan menjadi rahasia kan. Yang penting berapapun yang akan dibayarkan, kalau anaknya nggak mampu ya nggak akan lolos. Gitu betul. Iya, soalnya ada postingan sih katanya masuk SMA semi militer itu sama dengan satu Pajero itu yang memang agak sedikit ya membingungkan orang tua siswa di luar sana gitu. Ibu pernah dengar nggak kalau ada anak atau ada orang tua yang misalkan sumbangan sukarelanya itu bahkan sampai 3 digit itu nggak masuk? Ada nggak case seperti itu? Ibu pernah dengar nggak? Pernah dengar. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Padahal case-nya udah 3 digit loh, sumbangan sukarelanya plus dia ngambil kontribusi khusus, Bu ya? Iya. Itu tetap nggak masuk ya? Nah, itu ada case seperti itu juga yang memang nggak masuk. Bahkan juga ada orang tua siswa yang ngambil jalur beasiswa, tapi ketika dilihat slip gajinya ketinggian. Nah itu juga nggak bisa ya. Langsung seleksi administrasi juga nggak lulus. Seleksi administrasi nggak lulus walaupun nilai dia 90. 90 something. 90 up. Nah itu jadi ya balance lah, Bu ya. Iya, balance. Oke. Jadi begitu. Keren. Ya, misalkan Alvaro juga bukan saya gimana, tapi memang sumbangannya juga nggak yang beberapa digit banget. Ya. Semampunya kami gitu. Ya. Oke. Ya, baik Ibu. Sekarang saya mau bertanya sama si Alvaro dulu nih. Alvaro, kamu kenapa sih mau belajar di Bimbel Nusantara Belajar? Sebenarnya sih ya sederhananya biar bisa ngerjain soalnya pas di tes itu loh. Oh, sesimpel itu ya? Iya, soalnya kalau itu kan apalagi soal olimpiade kan, bukan soal yang tiba-tiba langsung ngerti gitu kan, enggak. Harus belajar banyak kan, harus dari dasarnya, terus ngerjain banyak soal, lihat pola-polanya. Kan biasanya kan kalau soal olimpiade tuh kayak soal banyak digabung, jadi step 1 ada step 2 ada step 3. Nah, itu kalau latihan dasar-dasarnya di bimbel tuh enak bisa gitu, soalnya kan gurunya juga ada di depan langsung kan kalau misalnya ikut offline. Tapi yang online kan juga bisa tinggal unmute terus ngomong. Nah, jadi kalau untuk basic tuh penting ya, soalnya dasar ya. Dasar belajar itu harus latihan soal, sering latihan. Dan emang materi-materinya itu udah lumayan deket lah sama yang nanti dites. Tapi bukan berarti soalnya yang ada di bimbel itu sama persis sama yang dites. Soalnya emang itu nggak ada yang tahu tuh soal-soal yang dites. Jadi ya itu sih biar kita masih belajar dong.
Nggak ada bocoran soal dari NB, nggak ada kan? Nggak ada sih. Nah, memang semua materi tapi dikasih kan? Semuanya dikasih. Nah, tinggal kita masih belajar. Iya, kita harus kayak nyari-nyari latihan sendiri gitu. Kan soal olimpiade kan nggak ada yang tahu ya. Soalnya juga pasti di luar nalar gitu. Oh iya. Jadi ya harus banyak latihan, banyak belajar ya sama konsisten, terus juga jaga inilah, jangan terlalu pusingin gitu. Latihan soal. Enjoy aja. Iya, enjoy aja. Harus ada istirahatnya juga. Nggak boleh terlalu Ngoyo. over gitu, nggak boleh. Oke. Nanti siap. malah pusing sendiri, gak enjoy belajar. Oke, berarti itu yang membuat Alvaro tertarik bergabung di Bimbel Nusantara Belajar gitu ya. Pada saat itu kan bulan Mei. Alvaro pernah berpikir nggak, saya masih kelas 8, ntar aja deh Bu. Atau ntar aja deh Mah, nanti bulan Juli. Pernah terpikir gitu nggak? Kalau untuk saya sih enggak ya, tapi ya orang kan beda-beda ya. Iya. Nggak mungkin disamain ya. Iya. Mungkin itu tergantung diri sendiri aja sih. Iya. Nah, jadi waktu Alvaro kelas 8, terus les di NB, itu materinya sinkron nggak dengan kelas 8? Ngebantu kamu pada saat UKK nggak? Iya sih, ada yang ngebantu. Ngebantu kamu pada saat UKK. Jadi nggak usah khawatir kalau masuk di kelas 8 atau di bulan Mei Juni itu akan bentrok dengan Iya. sekolah. Enggak. Asalkan bisa manage waktu. Ya, asalkan bisa manage waktu sih ya aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Tapi nggak ganggu, bahkan bisa mensupport gitu ya. Nggak ganggu, tapi ya bahkan bisa support ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Sip. Oke, sekarang Alvaro dan Alvaro Maheswara sama-sama dari Lab Sky Cibubur ya. Lab School ini kalau Lab Sky itu kan Iya, Lab School Cibubur. iya Lab School Lab Cibubur. School Cibubur. Sama-sama masuk TNKN. Sama masuk, iya sama-sama. Terus yang GPA tadi? GDA. GDA masuk juga? Kalau dia itu dia enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi kamu sama-sama masuk TNKN. Iya. Itu emang perwakilan dari Lab School Cibubur. Enggak, kalau Dari Lab School Cibubur itu ada berapa yang masuk ke daftar ke TN? kalau untuk TN sih banyak ya, belasan ya. Yang masuk berapa? Kalau yang daftar sih awalnya 20-an gitu. Yang lulus TN itu udah 11 apa berapa ya? Oh, 11, lumayan. Berapa 14. Kayak paling banyak di ini dah. Jabodetabek ya kata paling kepala banyak sekolah. Jabodetabek katanya dari SMA. SMP Lab School. 11 orang. Bergeser sekarang dari Lab Sky ya? Iya. Oh, Lab Sky. Mungkin karena minatnya kan beda ya. Kalau Lab Sky mungkin ngincernya Pradita gitu-gitu, Tamrin. Ya, Pradita cuma satu. Tamrin itu cuma satu. Farel tuh. Yang lulus. Iya yang lulus. Daftar banyak. Oh iya, yang daftar banyak. Di Yang Lab daftar School banyak. di Cibubur juga ada sih, Pradita 1. Oh iya. Sama Tamrin 1 ada. Oh iya. Ada. Oh, luar biasa, luar biasa. Oke, berarti lumayan banyak ya? Iya. Alvaro waktu itu pernah bimbel offline, Malah emang offline terus kayaknya. pernah online. Pernah online, tapi kan pas ini ya nggak bisa gitu. Pas lagi mepet waktunya sama acara apa gitu makanya online. Apa bedanya antara bimbel online dengan bimbel offline menurut Alvaro? Ya offline yang jelas itu lebih effort ya. Harus jalan ke sana. Kalau online mungkin lebih sederhana ya. Kan tinggal nyari laptop, tinggal nanti ikut grup kan. Sebenarnya sih gitu. Itu simpelnya itu. Ya. Tapi ya kalau asal emang niat gitu loh. Sama emang mau merhatiin, ya harusnya sih nggak beda jauh ya perbedaannya. Ya terus emang tergantung sih kalau siswanya cara belajarnya gimana. Kalau emang nyamannya offline ya silahkan ikut offline. Kalau emang ada kayak halangan gitu, ya terus nyamannya emang online ya nggak apa-apa ikut online. Ya semuanya tergantung dari dirinya kita sendiri kan. Kita nggak terlalu boleh bergantung sama bimbel gitu kan. Harus ada effortnya sendiri juga. Harus bisa belajar sendiri ya. Iya gitu. Nggak perlu dibimbing terus tiap hari ya. Kalau dibimbing terus kan nggak bisa ngerjain soal PPDB atau? Iya, kan harus ada belajar sendirinya juga. Oke. Kalau di online tuh sama-sama efektif berarti kan Alvaro? Iya. Sekarang kalau misalkan taruh Alvaro masih di Cibubur masih enak bisa offline. Kalau misalkan di luar Jakarta kan mau nggak mau harus online. Dan memang kenyataannya di bimbel kan kebanyakan anaknya di luar Jakarta, Bu. Banyak aja yang masuk gitu loh. Iya. Kak Damar maksudnya gini, mau menghapus paradigma juga tentang sistem pembelajaran online. Oh Pak, anak saya nggak bisa online. Anak saya nggak fokus, saya jadi bingung, Bu. Perasaan anak NB banyak yang online tapi fokus-fokus aja gitu loh. Menurut Alvaro gimana kayak gitu? Itu sih tergantung Anaknya? Iya, tergantung dari sendiri maunya gimana. Soalnya kan kalau bisa aja kan kalau online tapi buka yang lain Iya. bisa aja gitu kan. Jadi ya tergantung niat. Kalau
mau merhatiin apa enggak, terus mau belajar apa enggak. Oke. Ya, jadi tergantung diri sendiri apakah diri kalian bisa ngebantu diri sendiri apa enggak gitu ya. Iya. Kalau nggak bisa bantu diri sendiri ya udah matanya ke sini, yang sebelah sini ya pegang lain. Kira-kira gitu ya. Iya. Oke. Mungkin ya kadang-kadang Siap. online offline pun sebetulnya ya itu sebenarnya mempermudah ya. Untuk Iya. Waktu, jarak. Iya, ya. biaya juga. Biaya juga. Gitu. Karena apalagi mungkin beberapa ini kan di luar kota. Iya. Itu juga sebetulnya online juga kan kalau ada yang susah tinggal ditanyakan kepada Iya. coaching-nya kan. Iya. Jadi waktu itu ada lucu Bu, ada orang tua saya ngomong gini, kok antara online sama offline bayarannya sama sih Kak Damar gitu. Saya bilang, Bu, ini kan ada cost buat online ya Bu ya. Saya bilang, itu kan sekarang website aja kita mesti, cloud aja kita mesti bayar gitu. Wifi jelas kita bayar, cuman kan nggak ya bagi-bagi. Ya istilah katanya mah kalau misalkan biaya bimbingan online itu kita mesti menyediakan tanah di dunia maya. Coveringnya juga di dunia maya. Kira-kira gitu, makanya ya kurang lebih sama. Oke. Alvaro pernah ikutin MSI ya? Pernah. Nah, pengalamannya gimana waktu itu? Ya jadi awal-awal tuh dapat info dari sekolah ya. Dan emang pas itu banyak juga sih dari sekolah yang ikut MSI. Dan karena emang masuk TN kan niatnya, kan MSI kan dari TN. Jadi ya cobain ikut. Terus kan habis itu seleksi kita, seleksi penyisihan babak 1 ya namanya. Itu seleksinya online di rumah. Nah, habis itu untung aja lulus MSI penyisihan babak 1. Berangkat kamu ke Magelang? Berangkat ke Magelang. Berangkat ke Magelang ya? Nah, Berarti 30 besar kamu ya? Berangkat 200 besar. 200 besar, oke, berangkat ke Magelang. Oke, terus? Terus kita di situ enaknya itu kita seleksinya di kelasnya di TN. Oke. Masuk kelasnya. Vibes-nya berasa dong Iya, ya, berasa. berasa. Berasa anak TN. Nah itu emang kalau mau masuk TN itu penting sih ikut MSI. Oh, iya. Ya itu salah satu poinnya. Soalnya emang soal-soalnya itu bisa ngelatih buat di selmiknya TN juga. Terus emang kasih di wawancara TN yang dari MSI itu emang dilirik. Oh, jadi ditanya kamu juara MSI ya? Iya gitu. Kan itu kan jadi poin plus gitu. Kamu peringkat berapa waktu itu? Kalau dari 200 besar kemarin sih peringkat 44 ya dari 200. Oh, lumayan. Ya, lumayan lah. Terus berangkat ke Magelang. Terus peringkat berapa di sana? Ya sana peringkat 44. Oh, di sana peringkat 44. Itu penyisihan babak 2-nya. Oh, iya. Jadi Yang datang 1.500 juga itu. Iya, lumayan banyak. hampir 2.000 ya? 1.500 ya? 1.500 ya. Ya itu juga nggak gampang juga kali ya. Dari 1.500 peringkat ke 44 kan bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Oke. Waktu di MSI, Alvaro persiapannya apa? Sebenarnya sih kebanyakan tuh ya latihan soal ya. Kan ada kisi-kisinya kalau nggak salah ya waktu itu. Nah itu pelajarin aja kisi-kisinya terus banyakin latihan soal yang sesuai sama kisi-kisi ya. Jadi belajar tuh harus kayak harus tahu apa yang mau dipelajarin. Jangan asal belajar semua materi itu plek ya jangan gitu. Harus tahu apa yang nanti dites. Jadi ya kita tuh biar belajarnya nggak terlalu warawiri gitu. Jadi ya harus fokus ke apa yang mau dites. Jadi biar nanti kita ke sana tuh sesuai apa yang kita pelajarin sama nanti apa yang kita tahu itu ya kita sesuai gitu. Oke, good. Keren, peringkat 4 dari 1.500. Oke. Waktu diseleksi masuk SMA militer dan unggul, itu kira-kira berapa persen tingkat korelasinya antara modul latihan soal, kuis, PR di NB dengan soal-soal selmiknya? 60%-an lah ada. 60% sama. Ya jadi kalau soal-soal semi militer gitu kan tergantung sekolahnya juga. Ada yang emang bisa 70% mirip, ada yang 60%, dan juga ada yang lebih sedikit persenannya. Tapi untuk kalau soal-soal kan pasti kan tiap tahun kan sama ya materinya. Materinya pasti sama. Ya, dan basicnya juga pasti sama. Basicnya itu aja. Jadi kayak dari bimbel tuh kita dapat pengertian basicnya, biar kita bisa ngerjain soal yang lebih advance. Iya, advance gitu loh. Oke. Jadi kita lihat soal, misalnya soal susah nih misalnya, soal olimpiade gitu. Kan misalnya soal olimpiade kan pasti ada tahu basicnya kan, tahu idenya kan. Jadi ya kalau triknya gitu kan gitu harus tahu idenya, nanti dari sini dibawa kemana. Jadi ya
Yang penting tuh basicnya tahu aja dulu. Dan emang sering latihan soal biar tahu polanya soalnya kemana gitu. Biar auto pilot sendiri ya. Iya, biar ngerti gitu. Keren. Oke, menurut kamu peran modul Latman, Latsol untuk melonjakkan servisnya masuk seperti tadi? Itu sekitar tergantung ya. Kalau mau ke SMA segini sekian persen, Iya. SMA segini sekian persen. Tapi Latman atau PR itu mengganggu atau malah membantu? Tergantung orangnya. Nah, menurut kamu gimana? Sebenarnya sih membantu ya. Jadi itu kita bisa refleksi materi sendiri kan. Bisa ngerjain habis les gitu. Jadi kayak kan ada ya orang yang harus refleksi lagi habis belajar ya. Itu mungkin membantu. Tapi juga kan tergantung orangnya sendiri. Ada yang bisa mengganggu, ada yang bisa membantu. Tapi kalau untuk yang emang mau, yang niat ya pasti membantu lah. Bantu ya, Iya. walaupun di tengah-tengah kesibukan SMP-nya. Iya. Oke, sip, keren. Minta tips belajar yang membuat Alvaro berhasil lolos di 3 SMA tersebut. Tipsnya apa? Pokoknya tuh cari waktu belajar yang nyaman. Waktu belajar Misalnya yang kalian Alvaro kapan? biasanya malam sih. Oh, malam. Malam. Jadi ya saya belajarnya malam ya. Dari Soalnya jam berapa? dari jam apa ya? Habis maghrib ya. Habis maghrib sampai jam 9. Biasanya kalau udah jam 11 itu kayak udah harus tidur dah. Udah ngantuk? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa mikir? pusing, ya. Oh, iya. Jadi ya Nggak bisa begadang, cari waktu nyamannya sama konsisten ya. Terus juga jangan terlalu belajar terus, harus ada istirahatnya. Sama belajar sesuai apa yang mau dites gitu. Ya gitulah. Lah kalau misalkan nggak tahu kisi-kisinya gimana, Alvaro? Ya kalau gitu sih biasanya latihan soal yang mungkin yang kira-kiranya ada lah. Yang misalkan matematikan pasti ada pola bilangan gitu kan. Yes. Ada. Pasti. Terus geometri aljabar pasti kan, gitu ada. ya. Itu Iya, latihan aja. Iya. Sama kan pasti bukan bimbel doang kan ada sekolah ya. Jadi misalnya aku pakai latihan soal sekolah juga. Pakai latihan soal sekolah. Oke, keren. Oke, keren. Oke, terakhir Alvaro. Pesan dan motivasi dari Alvaro untuk adik-adik Alvaro NB10 dan NB seterusnya. Monggo. Jadi ya yang penting kalian pertama mau dulu niat, butuh. Kayak mau niat gitu, effort. Terus habis itu kedua effort ya. Effort sebenarnya ini standar ya, kayak semua orang tahu. Effort habis itu sama kalian tuh berdoa ya. Iya, itu aja sih. Ya. Standar buat Alvaro tapi tidak standar buat yang lain. Itu standar tuh udah tinggi itu Alvaro. Iya, orang tuh biasa, anak-anak tuh biasa gini. Pengen, sadar, butuh, tapi effortnya nggak ada. Nggak mau ngejalanin proses sakitnya. Maunya kun fayakun jadi aja. Doanya ya Allah, semoga aku masuk ke SMA militer ya Allah. Aku kalau nggak masuk ke SMA militer, aku nggak mau sekolah. Tapi kenyataannya nggak mau belajar. Gitu. Kan banyak teman-teman kamu di situ juga. Gitu. Nah, kadang mau tanya nih. Menurut Alvaro, mungkin ada teman-teman Alvaro juga yang fail ya? Ada ya? Ada. Nah, dari kacamata Alvaro, dari sepenglihatan Alvaro, apa yang bikin mereka fail, Alvaro? Kalau dari sekolahku sih, yang kebetulan ya yang fail itu malah yang kerja keras. Mungkin ya bukan rezeki dia. Tapi ada juga yang fail sama karena dia di luar takdir lah, kita ngomong di luar takdir. Ada yang emang effort tapi gagal, tapi ada juga yang emang kurang effort gitu. Jadi mungkin dia kurang usahanya atau gimana gitu. Ya gitulah. Terus emang kalau effort tuh ya kalau emang awalnya emang kurang effort ya mulai dari yang kecil-kecil dulu aja. Gak usah langsung full effort itu ya agak susah ya. Pelan-pelan ya, gitu ya. Pelan-pelan gitu. Step by step Misalnya ya. Latmannya ada 2, ya ngerjain dulu 1, habis itu nanti jadi 2 gitu. Terus juga lingkungan ngaruh ya. Jadi kebetulan untungnya itu lingkungan tuh banyak temen yang effort ya gitu. Jadi ya ke bawah arus Dan dikit. Bravo. Iya itu lumayan ada banyak yang effort juga. Jadi ya bimbel tuh juga nggak bantu lingkungannya sebenarnya ya. Jadi kayak sekitar kalian tuh banyak teman-teman yang emang satu visi effort, satu misi. Iya, satu visi satu misi. Jadi kayak saling membantu. Terus lingkungannya kan lingkungan belajar gitu, effort belajar. Jadi ya
semoga ya ketularan apa good habit belajarnya itu. Ya gitu aja sih. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Alvaro dan Bu Intan. Baik, kira-kira memang itu keluh kesah kami, keluh kesah NB selama 10 tahun ini. Ya segitu Bu, kira-kira banyak pertanyaan-pertanyaannya. Apakah Bimbel Nusantara Belajar ini bisa menjamin anak saya masuk ke SMA SMI militer? Waduh, saya bilang mohon maaf Ibu, orang saya aja nggak bisa menjamin hidup saya sendiri. Apakah saya besok masih ada apa enggak, saya juga nggak bisa ngejamin. Jadi agak konyol memang ada, ya makanya saya timbul ide, coba kita silaturahmi ke mungkin ada beberapa orang tua siswa dan siswa yang memang bisa memberikan sedikit pencerahan, karena kan memang kan sekarang kan butuhnya bukti aja. Kalau misalkan katanya saya kan, itu memang katanya Kak Damar cuman jualan doang kan gitu. Tapi kalau dari orang tua siswa, testimoni sendiri, ya mungkin bisa didengar sendiri. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat, bisa menimbulkan informasi dan sebagainya. Terima kasih juga buat Ibu Intan. Sama Kak Damar, terima kasih Ya, jauh ke sini. Terima kasih buat Alvaro, terima kasih juga buat Bapak sudah berkenan membagikan kebahagiaannya kepada kami. Kami juga bangga buat Alvaro. Ini bahwa adalah awal, belum akhir, karena nanti perjuangan kita itu nggak ada akhir sampai kita tertidur selamanya. Masalah itu pasti ada, perjuangan itu pasti ada, problem itu pasti banyak deh. Namanya manusia hidup pasti punya masalah, ya antara masalah A sampai Z. Nah, yang tidak punya masalah adalah manusia yang sudah tertidur untuk selama-lamanya. Kayak gitu, Kak Damar beserta tim Bimbel Nusantara Belajar mengakhiri podcast kali ini. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah informasi, mohon dibukakan pintu maaf. Podcastnya ini bukan untuk menyinggung atau menyindir salah satu pihak dan segalanya, tapi ini adalah murni keresahan kami, murni niat kami untuk berbagi sedikit informasi dan memberikan bukti bahwasanya ya memang untuk mencapai sesuatu diperlukan segitiga keberhasilan antara bimbel, orang tua, dan siswa itu sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka! Merdeka.